Terlalu benci kepada Indonesia, Amerika Serikat umumkan tolak terima berbagai produk tambang Indonesia. Inilah disrupsi yang memang sangat mengacaukan dan kompleksitasnya juga semakin tambah. Oleh sebab itu, kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Yang paling penting menurut saya, kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya. Kita bisa mengendalikan, kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya ekonominya akan turun dan terpuruk lagi. Saya kira negara-negara lain mengalami gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih tambah lagi gelombang keempat. Sekali lagi kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun. Sahabat Bagi Media, mimpi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengembangkan hilirisasi nikel dalam rangka pengembangan industri mobil listrik di tanah air kembali mendapatkan tantangan hebat. Tantangan kali ini berasal dari Amerika Serikat. AS diketahui tidak bersikap adil terhadap Indonesia, khususnya dalam hal pemberian subsidi hijau bagi mineral penting asal Indonesia, yakni nikel, melalui Undang-Undang Baru Inflation Relation Rate (IRA). AS diketahui bakal memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Namun, insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Adapun alasannya adalah Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan juga didominasi perusahaan China dalam industri nikel RI. Terkait dengan tantangan ini, Presiden Joko Widodo tidak akan tinggal diam. Indonesia akan menindaklanjutinya melalui jalur perundingan. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Barat, Krishna Hasibuni, mengatakan Indonesia akan bernegosiasi melalui perundingan kerangka kerja Indonesia Pacific Economic Framework (IPEF) yang saat ini sedang berlangsung. Dengan perundingan ini, pemerintah berharap AS dapat memberikan insentif yang serupa kepada negara-negara anggota IPEF termasuk Indonesia. Hal ini juga sempat diutarakan Indonesia kepada Amerika Serikat pada perundingan putaran kedua IPEF di Nusa Bali bulan Maret 2023. Presiden Joko Widodo pun menegaskan bahwa Indonesia menekankan prinsip kesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadi bagi hubungan kerjasama antara negara. Prinsip tersebutlah yang diusung dan menjadi latar belakang dari kerjasama ekonomi IPEF. Terlepas dari IPEF, Indonesia saat ini juga tengah menjalin kerjasama yang insentif dengan negara lain untuk memberikan manfaat bagi industri mineral penting yang diharapkan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam sektor energi besi. Sebelumnya, Kamar Dagang Indonesia, Kadin Indonesia mendesak Amerika Serikat untuk lebih adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Kadin prihatin atas pengucilan terhadap mineral kritis dari Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Dirinya juga menyatakan Indonesia sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik. Seperti diketahui saat ini, investasi smelter nikel di Indonesia memang masih didominasi oleh China. Hal ini lantaran negara-negara barat menolak mentah-mentah untuk berinvestasi di program hilirisasi Indonesia. Alhasil, mereka
Amerika dan Uni Eropa mulai kesulitan untuk mendapatkan pasokan nikel berkualitas dengan harga murah dari Indonesia. Lantaran Indonesia telah melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah. Program makin dibenci oleh negara-negara barat, khususnya Amerika dan Uni Eropa, yang memang hanya membutuhkan komoditas nikel dalam bentuk mentah, bukan setengah jadi ataupun jadi. Maka, tidak aneh jika baterai mobil listrik hasil buatan Indonesia ini mendapatkan banyak sekali penolakan, bahkan kampanye hitam. AS dan Uni Eropa ketakutan jika Indonesia berhasil dalam revolusi industrinya. Indonesia bisa kapan saja menggeser posisi AS dan Uni Eropa sebagai pemain utama di bidang kendaraan mobil listrik. Bagaimana menurut sahabat Bagi Media? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs.